Organisasi IPNU ini adalah organisasi kaderisasi, organisasi kaderisasi yang dimana organisasi ini jangan sampai terhambat dikarenakan karena tidak ada SDM waktu itu. Jadi memang saya awal masuk PAC ketuanya rekan Saiful Hamdan dan masuk cabang juga waktu itu ketuanya juga rekan Saiful Hamdan. Ujinya pakai R atau enggak? Sebagai wakil sekretaris saya. Karena saya itu pengen kabur dari pondok. Waktu itu. Jadi memang saya awal masuk PAC ketuanya rekan Saiful Hamdan dan masuk cabang juga waktu itu ketuanya juga rekan Saiful Hamdan. Gitu. Dan saya menjabat langsung sebagai wakil sekretaris 2 sekretaris 2 bidang kaderisasi. Oke, kaderisasi. Yang ketua Berarti itu dari tahun 2015 sampai 2017. Dari 2017 tuh sampai 2000 berapa? Itu 2019. masuk lagi ke pengurusan cabang. Masuk lagi. Berarti waktu zaman ketuanya yang kemarin, Ya, yang kemarin. rekan Fahrizal Fauzi atau yang biasa dikenal sama kalian itu Obot. Kan obat. Saya belum tahu sejarahnya itu Obot gimana mulai Obot. Nanti boleh ya kita undang di sini. Nama hitsnya. Nah, dari Fahrizal Fauzi jadi Obot itu Fauzinya pakai kan? Oh enggak. Itu yang Oke. Nanti Yang lain itu seperti itu. kita coba undang, setuju ya nanti kita undang di sini. Kita ngobrol sama ketua kemarin. Itu waktu kemarin waktu rekan Obot jadi ketua menjabat sebagai saya menjabat sebagai wakil ketua 2. sama saya ya. Anda sebagai wakil sekretaris saya. Itu kita udah makin dekat. Udah sama-sama. Dan kita sama juga ya nih. Ya, sebagai dari sini juga. Dan kebetulan memang perlu saya perkenalkan juga tadi sudah dikenalkan oleh Kak bahwa memang Kak saya ini sebenarnya barang-barang juga di PAC pas saya menjabat sebagai ketua kan tingkatan. Lalu di cabang 2 periode itu barang-barang juga di kaderisasi sama. Dulu juga saya yang berkaderisasi. Ya, dulu pas zaman dekat sekolah itu jadi anggota kan di kaderisasi. Juga jadi agak naik. Kemudian agak naik, sekretaris kan gitu. Dan sekarang bersama-sama lagi gitu. Sudah sepakat. Get komplit pokoknya. Get combo. Oke. Jadi tapi ini kita ngobrol lah, bukan nanya-nanya lagi lah. Oke. Jadi kalau biasanya itu kenapa saya itu sebenarnya suka cinta dengan kaderisasi. Kan bisa, kan saya suka tuh jalan-jalan. Bahkan dulu mungkin kalau saya ditanya kenapa alasan saya masuk IPNU, karena saya itu pengen kabur dari pondok. Saya pengen kabur dari pondok karena kan kalau saya yakin lah kalau di pondok itu rasanya apa ya, jenuh mungkin karena ngaji terus sambil antara ngaji gitu ya. Ngaji terus, jadi ketika misalnya ya udahlah Eca kamu masuk IPNU, ya udah ayo. Dulu saya itu kerjaannya bukan di kaderisasi gitu, tapi tukang ngabagikan surat, rek hujan rek panas datang dengan Pak, pokoknya jatuh cinta ya? Karena gue sakit-sakitan sudah gimana juga kan kalau di Tanjung Kerta mungkin cuma ngebagiin surat. Kalau di kaderisasi di Sumedang itu rasanya lebih mantap ya, jalan-jalannya kan Sumedang ya. Kabupaten Sumedang gitu. Dan nah ini nih yang pengen saya tanyain, kesan apa sih yang paling nggak bisa dilupakan selama kemarin prosesnya di kaderisasi di PAC? Kan kalau misalnya di Tanjung Kerta tadi sudah ya, di kecamatan sudah kita bahas gimana. Ini yang di PAC nih, yang sebagai kaderisasi, kesan yang paling nggak bisa dilupakan atau hal konyol apapun bebas. Kayak banyaknya pusing ya. Yang mana gitu? Yang paling berkesan atau kaderisasi di mana gitu? Oh, Yang nggak bisa dilupakan kalau misalnya nih, saya datang ke PAC ini pasti saya ingat pertama kali saya datang di sini. Gitu. Di mana ya? Pokoknya gini lah, intinya di berbagai macam kaderisasi gitu, di kecamatan manapun di Sumedang gitu misalkan, kesan-kesannya atau apa ya, pasti ada sih kesan, pas kesan itu pasti ada gitu, pasti ada. Tapi kalau disebut hal yang paling sebut menarik gitu misalkan di kecamatan mana ya, mungkin
kecamatan Cibugel ya kayaknya. Cibugel ya kayaknya. Itu karena apa ya? Pertama itu adalah salah satu kecamatan yang paling ujung. Ujung negeri. Ujung negeri. Lalu datang ke sana emang awalnya kan belum pernah ke sana. Ya. Belum pernah sama sekali ke daerah sana. Karena pas komunikasi awal pas mau bikin Makesta di sana itu memang bukan sama saya gitu, sama rekan-rekan yang lain yang seperti awalnya lah, ada timnya yang bekerja untuk membentuk di sana. Nah, pas waktu kaderisasinya tuh saya datang ke sana gitu, dan di sana memang saya mendapatkan daerah yang sangat luar biasa, jauh dan pasti gitu. Dan ya saya melihat semangat lah gitu, semangat dari anak-anak di sana luar biasa juga. Oh ya, satu lagi ada yang paling lebih luar biasa itu Kecamatan Surya. Wah, itu sama saya. Udah ya ingat. Kalau anda tahu nih rekan-rekan kalau tahu jalan menuju ke Surya itu sangat luar biasa gitu. Maksudnya bukan karena jauh, tapi kalau jauh sih pasti, soalnya Surya juga sama jarak itu sama aja lah ya, kalau jauh gitu, kalau membandingin jauh ya segitulah gitu. Kalau masih bisa ditempuh lah intinya gitu, motor juga. Intinya gini, pas jalan ke sana mau Makesta di sana kan, mau Makesta di sana. Jalannya itu kalau rekan tahu, ingin tahu jalan sana itu. Jalannya itu kita harus melewati jalan-jalan atau jalan yang disebut jalan itu bukan jalan lagi kalau menurut saya gitu. Karena memang bukan kebetulan, emang itu sudah lama. Jadi jalan ke arah Surian itu tidak bisa dipakai selayaknya lah kalau menurut saya. Karena tahu sendiri jalan ke sana itu memang luar biasa parah gitu. Di samping-sampingnya itu pemandangan ya, pemandangan sih. Tapi ada baiknya juga sih, dalam artian kan kalau misalnya jalannya bagus ya, kalau jalannya bagus kita gak bisa menikmati pemandangan sekitarnya, tapi ya tetap gak enak juga sih maksudnya. Tapi emang benar waktu ke Surian itu rasanya itu perjuangannya itu kerasa ya. Maksudnya udah ya jauh, udah ya jalannya menyenangkan gitu kan. Sampai kita di jalan nyempet-nyempetin tuh bikin video karena saking berkesannya gitu. Ya betul. Bener kan, waktu itu bikin kasih di WA kan? Bikin vlog. Ya, vlog kan. Nah jadi seperti itulah. Wah benar itu seru. Tapi yang bikin kita nggak kecewa waktu pertama datang ke Surian itu responnya tetap wah keren. Waktu itu rekan Irfan ya yang ikut bantu. Ya, kan Indonesia mantep. Dan prinsipnya sih gini aja, kalau di kaderisasi memang kaderisasi itu harus dinikmati gitu, harus dinikmati. Kalau tidak bisa dinikmati maka kita tidak bisa berjalan gitu organisasinya juga. Karena apa? Karena organisasi itu adalah rohnya organisasi ini. Kalau organisasinya tidak jalan, maka organisasinya pun tidak bisa jalan juga. Baik apapun manajemennya gitu. Tapi kalau kaderisasinya tidak jalan semasif mungkin, saya tidak bisa dibilang organisasi itu baik. Karena sekali lagi saya katakan bahwa organisasi IPNU ini adalah organisasi kaderisasi. Jadi berarti ada dua tempat ya, ada dua PAC. Yang mungkin saya yakin semuanya, saya ngerasain sendiri, semuanya menyenangkan. Ya, semuanya menyenangkan. Tapi kalau yang paling gak bisa dilupakan itu berarti kalau bagi rekan Awang itu ada, karena tadi Cibugel sama. Iya. Kalau saya mah beda. Oh, beda. Saya mah beda. Kalau saya itu yang paling gak bisa dilupakan itu karena Asia. Ini ada kemana gitu. Enggak. Ya udah lanjut ya pertanyaan berikutnya. Next. Lanjut. Oke. Nah, itu kan perjalanan dari ini yang belum saya tanya. Motivasi pertama masuk itu tahun kan kalau orang lain kadang kan kita suka bertanya gimana sih caranya atau bagaimana cara mengajak orang lain itu yang nggak kenal IPNU masuk IPNU, bahkan pengen kenal aja lah dulu gimana itu. Oh ya. Nah gitu kan gitu. Nah terus saya kembaliin sama hari ini pada rekan Aang, motivasi pertama masuk IPNU itu apa gitu? Oh ya, oke. Pertama kali masuk, motivasinya apa gitu loh? Ya. Apa ya motivasinya? Sejujurnya, kalau jujur-jujuran, memang motivasi untuk gabung sama itu memang nggak ada. Saya pribadi nggak ada banget itu, nggak ada. Masuk aja. Pokoknya masuk aja gitu loh. Toh saya juga menjadi pengurus di sekolah, kan pengurus di Aceh, itu
itu bukan karena keinginan saya gitu loh, memang karena senior saya gitu loh, karena senior saya, karena memang pada aktif semuanya juga, aktif gitu di baik di sekolah, baik di pesantren. Nah makanya ya saya digiring lah masuk ke arah ke organisasi itu. Awal mulanya nggak ada motivasi, pas kesini-sininya memang masa kita masuk pada suatu struktural pengurusan atau masuk pada suatu organisasi tidak bisa aktif, maka menurut saya itu adalah percuma juga, sia-sia gitu. Jadi saya itu nggak ingin numpang lama lah gitu. Nah makanya semakin lama berproses gitu, awal mulanya itu memang melihat para senior ngapain aja, ngelakuin apa aja gitu loh, terus bikin program apa aja gitu. Nah istrinya dikit-dikit membantu kegiatan seperti itulah. Intinya awalnya emang kalau jujur emang nggak ada motivasi sama sekali gitu, tapi karena saya ingin berubah juga gitu. Artinya bahwa hidup itu tidak jangan stagnan lah gitu. Jangan hanya memiliki kemampuan di situ aja, maka kemampuan terus harus diperluas, diperlebar. Makanya saya masuk di organisasi untuk belajar juga, karena kan waktu kita di itu tuh ada belajar berjuang bertakwa, belajar berjuang. Jadi kalau bisa ditanya motivasi sebenarnya dari awalnya juga, dan bahkan mungkin kalau saya tadi sudah ngomong kalau saya karena tidak ingin ngaji di pondok, jelek ya, motivasinya jelek. Ini tidak ada motivasi jadi ketua. Apalagi ada motivasi, apalagi yang ada motivasi gitu kan. Maksudnya orang itu bisa berubah bukan karena di mana ia tinggal, ya. tapi bagaimana ia tinggal. Benar gak sih? Betul. Bukan. Oke, jadi seperti itu. Intinya itu rekan kita, intinya kita intinya kita berproses aja lah, proses sebaik mungkin karena niat kita juga baik, ya. Terus tujuan kita juga baik, maka kita juga baik. Gitu. Kenapa kita tidak mau aktif, gitu. Aktif sebaik mungkin itu maksudnya. Intinya yang penting kita berproses aja lah, berproses di IPNU dan di PPNU juga, berproses dengan sebaik mungkin. Insya Allah untuk kemampuan apapun, keinginan apapun, kalau kita prosesnya baik di organisasi, apalagi di organisasi IPNU dan PPNU, banyak keberkahan menurut saya di situ. Itu sih intinya kan, banyak keberkahan di sini. Yang membedakan organisasi IPNU PPNU dengan yang lain itu adalah berkah. Itu yang membedakannya gitu. Dan makanya berproses sebaik mungkin, dan saya ingatkan proses itu harus dinikmati ya kan, harus dinikmati banget. Karena apa? Tadi saya bilang kalau prosesnya tidak dinikmati, maka kita tidak bisa menjalankan tugas-tugas organisasi dengan baik gitu. Ya. Tadi kita membahas tentang sejarah Aang gitu, sejarah Aang di IPNU, gimana perjalanannya yang seberapa 9 tahun ya. 9 tahun itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini adalah Anda hari ini sekarang program unggulan apa? Program unggulan Anda itu apa untuk IPNU ke depannya? Sebetulnya saya pribadi, saya itu udah membuat dan desain buat kegiatan kita ke depannya. Artinya perencanaan itu kan perlu. Artinya misal penataan organisasi di kita itu kan masih kurang baik gitu ya. Penataan organisasinya itu di Sumedang. Artinya apa, manajemennya itu masih kurang begitu baik gitu. Makanya saya ingin agak merubah di arah sana gitu. Untuk mengurusi PNC-PNC yang sudah terbentuk kemarin itu. Gitu. Karena saya tidak menginginkan yang aktif itu cuma hanya beberapa departemen, apalagi sangat disayangkan sekali yang aktif itu cuma yang ini misal cuma yang aktif itu cuma departemen kaderisasi misal. Artinya mungkin saat ini yang paling seksi itu adalah departemen kaderisasi. Karena apa? Karena kemarin kita bisa kan? Iya. Kaderisasi di berbagai macam tempat beberapa kali, bahkan kita dalam seminggu pernah sampai 5 kali kan, 5 makesta dalam satu waktu kan gitu. Nah saat ini kita jangan hanya terfokus di bidang saja. Karena apa? Karena ada bidang-bidang lain juga yang mungkin saja menurut saya itu bisa aktif gitu. Bukan mungkin, tapi memang karena struktural di ini sudah ditata dengan rapi, dengan sebaik mungkin kalau menurut saya gitu. Artinya semua juga memiliki tugasnya masing-masing gitu loh. Nah makanya kita tuh sekarang ini tinggal bagaimana cara untuk menugaskan mereka supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasinya. Karena setiap orang itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Benar. Gitu. Artinya apa yang penting fungsional struktural itu harus bisa berjalan. Karena kalau menurut teori ini misalkan, kalau saya membaca dari teori
fungsional struktural itu, kalau ada satu elemen saja yang tidak aktif, maka itu akan merusak yang lainnya juga, gitu. Nah, supaya tidak merusak pada yang lainnya, kita harus bisa memberikan suatu, ya misalnya arahan lah gitu, kepada orang-orang yang bertugas di bidang organisasi, misalkan atau di bidang sekolah, jaringan sekolah pesantren atau yang lain-lainnya. Artinya harus ada manajemen yang baik lah gitu untuk mengatur semuanya bisa ikut kerja gitu. Saya tuh akan membentuk suatu teamwork. Kok cuma nyebutan bro? Inggris Anda seperti Ya kita gini aja lah, kita kerja tim aja lah gitu. Kita kerja tim aja. Nanti juga karena setiap bidang memiliki tugasnya masing-masing, maka tinggal bagaimana cara kita mengatur mereka semua untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasinya itu. kita ibaratkan kalau kemarin itu yang narik atau ngegasnya ada satu mesin, hari ini kalau organisasi itu adalah sebuah kendaraan Ya. Hari ini ada 5 mesin dan itu harus difungsikan semuanya, jadi lebih cepat. Kalau kemarin kita membahas tentang kuantitas, kali ini kita akan meningkatkan kualitas. Seperti itu mungkin. Ya seperti itu, pokoknya apapun nanti ke depannya yang diinginkan oleh rekan Anga sendiri itu semuanya aktif berarti. Anda mau aktif dimanapun, di organisasi manapun, aktiflah sebaik mungkin dan selesaikanlah tugas-tugas Anda di organisasi itu. Tadi yang saya bilang kan, sekecil apapun kita memiliki jabatan, maka harus itu akan dipertanggungjawabkan ya. Akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita pertanggungjawabannya ingin baik, maka selesaikanlah tugas-tugasnya. Kalau ingin buruk ya silakan. Ada hal khas saja menjadi kaum rebahan. Ya mungkin pertanggungjawaban Anda akan buruk gitu. Nah, jadi ini pesan ini juga bukan untuk nanti kepengurusan saja ya, bukan, untuk seluruh pelajar NU di Sumedang khususnya dan seluruh Nusantara. Seperti itu. Oke, nah ini nih perihal kepengurusan. Kapan mau dibuka hasilnya? Minggu ini kita akan dibuka juga. Artinya kemarin mungkin saya udah ngirim tim surat sebaran ke tiap-tiap PAC merekomendasikan nama-nama yang akan menjadi pengurusan cabang, dan mungkin akan diumumkan minggu ini lah. Minggu ini akan ada pengumuman kepengurusan PC IPNU Kabupaten Sumedang. Perlu diingat, kita saat ini lagi musim COVID-19, coronavirus, ya untuk rekan-rekan kita juga di rumah aja. Jadi nanti baru kumpul-kumpul yang ada di sekret saja. Kebetulan di sekret juga kan banyak juga. BPH itu kan ada di sekret ya. Seperti wakil ketua 1, sekjen ada di sekret, terus wakil ketua 1, wakil ketua 2, terus wakil ketua 3 itu ada di sekret. Kalau 45, enggak, wakil ketua 4 nggak ada, wakil ketua 5 ada sekret. Jadi walaupun kita artinya kan ada anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah saja gitu. Nah kalau makanya kita pun ini bukannya kita tidak, kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Untuk saat ini kegiatan-kegiatan bersifatnya itu online lah gitu. Nah kalau kita perlu diingat atau perlu diketahui, para nungkau yang di sini kalau ada kumpul-kumpul di sekretariat, memang orang-orangnya itu udah menetap di sini dari awal gitu. Iya benar. Udah menetap Jadi di sini dari awal. Di karantinanya itu emang di sini. Nah, iya itu. Di karantinanya itu di kantor. Kalau teman-teman rekan-rekan kita itu di rumah, kalau kami rumahnya di sini. Seperti itu. Ya gitu lah. Silakan se-safety mungkin, bersih mungkin gitu loh, menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kita untuk apa? Untuk memotong rantai itu. Oke, berarti dicukupkan aja sekian ya. Siap. Terima kasih Pak Rekan Ketua Ang. Hari ini Rekan Ketua Ang selaku Ketua PC Kabupaten Sumedang untuk kersa diwawancara. Ngobrol santai sebenarnya. Dan buat rekan dan rekan kita sekalian, tonton kami di rumah aja. Kita juga di sini rumahnya, ya. Kita bareng-bareng. Oh, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kemudian komen juga nih siapa nanti yang kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol ini. Oke? Dan komen juga konten apa saja sih yang harus kita buat untuk kedepannya juga. Konten apa lagi? Konten sholawat, konten apa? Boleh komen di bawah. Oke? Terakhir, salam pelajar.
belajar, berjuang, bertakwa.